untuk membicarakan tentang persiapan Bapak supervisi di kelas Pak ya. Sudah ada jadwal sebelum kita supervisi. Saya mau nanyakan dulu tentang tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas kira-kira apa Pak? Berdasarkan jadwal ya, atau begitu saya masuk nanti adalah materi siswa dapat menemukan kembali teorema Pythagoras itu kekadi. Oke. Kemudian nanti di dalam kelas saya kan sebagai yang mensupervisi Pak ya, pada saat Bapak pembelajaran di kelas kira-kira area pengembangan yang ingin Bapak capai itu mau fokusnya kemana? Untuk pengembangan itu areanya ya pertama adalah penggunaan alat peraga yang simbol ya. Kemudian kemampuan memotivasi siswa belajar. Oh iya. Dalam matematika khususnya dalam matematika. Oh iya, karena matematika ini saya juga kan matematika Pak, agak gimana siswa ini kan kalau nggak dimotivasi dia gimana gitu Pak ya. Jadi kemampuan area yang ingin Bapak kembangkan yang akan saya lihat nanti di kelas itu adalah yang pertama penggunaan alat peraga. Ini yang menyiapkan Bapak atau siswa? Bapak. Ini saya menyiapkan karena disiapkan ada berapa kelompok? Sekitar 5 kelompok. Berarti penggunaan alat peraga yang Bapak persiapkan saya sendiri, sendiri. Bapak buat sendiri secara sederhana. Kemudian yang kedua itu adalah kemampuan Bapak untuk memotivasi siswa supaya siswa antusias gitu ya. Antusias, bersemangat belajar matematika khususnya materi teorema Pythagoras. Oke. Nah, strategi yang ingin Bapak lakukan nanti seperti apa pada saat untuk mencapai pengembangan itu? Ya, strateginya yang pertama penggunaan LKPD ya, atau lembar kerja peserta didik. Kemudian LKPD itu nanti dilengkapi dengan alat peraga buatan saya tadi. Iya. Kemudian nanti mereka secara berkelompok melakukan mengatakan LKPD itu dan berdasarkan alat peraga yang sederhana tadi. Oke. Berarti penggunaan LKPD, penggunaan alat peraga, bekerja secara berkelompok ya. Oke. Nah, ini ada lembaran tentang nanti lembar pengamatan di kelas untuk supervisi. Nanti silakan Bapak pahami. Kalau ada yang mana-mana yang kurang jelas atau yang perlu ditambahi, nanti kita perbaiki. Sebentar ya. Oke, berarti kita ketemu di kelas sesuai jadwal Pak ya? Iya. Cukup Pak ya? Jadi nanti pada saat di kelas saya lihat dari poinnya ada di kemana saja ya. Oke, makasih Pak waktunya Pak. Assalamualaikum. Kenal semuanya? Ajar pas kelas tuh. Pilih SPD yang akan membantu Pak untuk mengoreksi melihat pembelajaran yang kita lakukan ini. Saya langsung duduk di Apa kabar kalian pada hari ini? Baik? Yang tidak bisa mengikuti pelajaran kita pada hari ini? Ada yang tidak masuk? Apakah ada tahu yang ingin kalian tahu kapan dia tidak masuk pada hari ini?
kelas. Tempat perumahan ada caranya di sini. Ya ada. Oh, nanti setelah ini dicari ya. Kenapa tidak masuk kelas? Bella, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya. Silakan kalian buka buku kita akan menemukan kembali pelajaran kita akan membuka atau menemukan kembali atau memeriksa kebenaran Pitagoras. Untuk mempelajari ini ya, ada yang sudah tahu teorema itu bekerja pada bagian apa? Ya, bekerjanya di bangun apa? Ya, betul, salah satunya bangun rumah. Tepatnya lagi pada bangun segitiga, siku. Bahkan banyak di kehidupan kita sehari-hari segitiga siku-siku ya. Untuk itulah kita untuk menemukannya ini lebih baik kita bekerja bersama-sama sehingga lebih mudah menemukan dan memecahkan masalah. Untuk itu Pak ini kalian membuat bentuk kelompok ya, kelompok kecil terdiri dari 5 atau 6 orang. Keluarkan ini kelompok 1, kelompok sini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Kelompok 4, 5 di belakang ya. Nah, ini Pak akan bagikan LKS ya. Bagikan LKS nanti kita kalian dengan ya, kelompok 1. Ini adalah kelompok 2. Kemudian dari sini kita seperti kalian lihat di halaman ini ya, untuk kalian untuk membuktikan ya memeriksa kebenaran dari Pitagoras kita membutuhkan beberapa buah segitiga. Nah, jalan lagi kita. Silakan berkelompok beli PPP bagunya itu di sini kemudian kalau kita kan LKS ya, lihat di halaman 7 itu ya, halaman 7 itu ya, di halaman 7 ya, LKS-nya di situ sudah Pak kalian lihat gunakan segitiga itu ya. Kalian kalau yang ya, nah, segitiga kongruent itu kalian susun sedemikian sesuai dengan gambar ya. Itu di situ di atas kita ada apa di atas mejanya ya. Kemudian untuk menghitung ya, menghitung bagian-bagiannya. Jadi segitiga kemarin ya Pak kotakan bahwa dia ada bagian 3 buah bagian yang terkait ya. Kemudian yang sisi yang kedua adalah B, dan yang terpanjang adalah segitiga ini kalian susun membentuk suatu bangun yang di dalamnya ya, terus bagaimana dia kongruent ya,
coba segala kongruen itu di sini ya. Untuk menjawab pertanyaan ini ya, dia sukun ya, dengan terbalik ya. Susun sedemikian rupa ya. Silakan untuk mengisi, nanti kalian lihat berapa kotak di situ ya, berapa kotak ke bawah, berapa kotak ke atas. Nah, kemudian nanti kita akan mengetahui bagian yang terdalamnya ya, bagian terdalamnya. Kalau kalian coba susun ya, ini juga ya. Nah, ini ya. Kita akan susun ini ya. Ini berapa? Berapa ini? Nah, jadi dengan ini apakah sama? Ya. Enggak. Betul yang namanya sisi yang kuadrat ini itu ya. Nah, setelah kalian susun begitu ya, kalian isi tabel-tabel, isi titik-titik yang ada di situ. Sekarang kalian lihat dulu berapa kotak dari ke atas ya. Untuk memahami itu kita kembalikan dulu pelajaran bagaimana kalau kita mau mengetahui luas suatu bangun ini. Artinya luas yang seluruhnya dikurangi yang tidak ada ya, maka kita hitung luas pertama, luas keseluruhan, kemudian kita hitung luas yang hilang, maka itulah luas yang tersisa. Lalu itu pun kita kalian untuk mengisi tabel yaitu LKPD luas ini dengan cara menggunakan alat media tadi. Di sisi pendeknya di sini ya. Silakan ditulis di lembar ininya. Begitu ya, seperti itu. Dan sudah ditulis sih. Kamu buatnya di sini. Seperti itu. Panjang. Teruskan di sisinya, coba, sudah, ya, sudah. A, B, C, D. Kemudian itu di sini berapa kotak? Coba, tadi katakan seperti ini. Ada kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa? 7. Itu. Isi yang itu dulu. Itu sama. Ini yang pertama. Nah, enggak akan coba itu. Berapa? 7. Bawahnya juga. Berarti 7 kali 7 teruskan. Itu dulu isi. Itu lain dari lembar kedua. Kali 7 berapa jadi? 7 kali 7 berapa? Bagus, 9 kan tulis 49. Nah sekarang segitiganya, ini alas. Ya. Ini 3 minta sama dengan berapa? Setengah dari 3 kali 4. 3 kali 4 berapa? 3 kali 4 berapa? 12. Setengah dari 12. Setengahnya? Ya, 5. Terus lanjutkan sampai ke yang bawah. Ya. Berapa?
Soalnya ke samping berapa kotak gitu. Sama dengan samping kotak. Berarti 7. Nah sekarang berarti luas persegi semuanya termasuk yang kosong berapa ini? Berapa di situ? Ya. 9. Nah sekarang luas segitiga ya, segitiganya di mana alas, ini alas, ini tinggi, juga di mana alas tinggi, ya, isi di sini, ini segitiga pertama, ya segitiga pertama alasnya berapa ini? Ini 3, ini 4, Buang? Setengah dari 12? Setengah dari 12? Ya. Kalau buang bunga yang segitiganya tadi, alas itu sama. Terus? Terus isi terus ya terus segitiga yang keempat kan jumlahkan luas keseluruhannya berapa jadi? Terus ya. Maka luas jadi berapa nih? Luas yang di tengah tadi berapa nih? Tadi bagian tengah berapa? Bisa jadi 4. Ini berapa tadi yang pertama? Ini ya, nanti bagus sebelah. Kurang? Berapa tadi? Ya, berarti berapa 29 yang 24? Berapa yang ada di sini? 29 yang 24, 9 yang 24, 24. Berapa jadi? Ya. Nah, sekarang tadi sini berapa sisinya tadi? Ya, di sini jadi terus ini 4 kali 5 apa? Bangun sini dari 5 kali 5. Berapa itu? 5. Berarti berapa? 2 sini. Berapa? Sisi kali sisi. Berarti 5 kali 5. Ya. 5 kali 5. Benar berapa? 5. Apa kesimpulan? Jadi dari sisi yang sini tadi pada sisi yang lain ya. Nah, sama itu. Ya. Dan ini berapa ini tingginya?
apa terus di sini yang di dalam ada apa nih? Sekarang sudah ada bagus dari situ. Terus sini tadi kalau gambar ini berapa? Persegi ya? Persegi. Ya. Jadi kalau segitiga, kalau persegi panjang kali lebar. Panjangnya apa sekarang? A tambah B. Lebarnya juga A tambah B. Itu sini. Itu panjang. Luas. Luas. Ini abang persegi ya, atau luas persegi panjang. Sama luas persegi panjang. Ya, panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Nah, panjangnya tadi sepanjang ini. Berarti ini A tambah B. Luas sama dengan luas. Sama dengan jadi A tambah B. Sama dengan kurung ya. Kurung. Dikali. Nah, lebarnya kepala lebarnya A tambah B juga betul. Kurung. Kurung A tambah. Terus bawahnya luas ya. A tambah B kali A tambah B artinya apa nih? Sekarang luas yang di dalam ini, luas ketiga tadi,
pertama kamu ini berapa? Bukan berapa? Luasnya. Ya luas dikurangi apa? Dikurangi luas 4 apa kalau segitiga ini? Berapa? Ya, 3. Nah, berarti sekarang luas yang di tengah-tengah yang tidak diarsip berapa? Berapa nih? 20. 29 kurang 24 berapa? 9 kurang 24. Bawah. Berapa? Boleh sekolah ini. 24. Ya. Boleh sih. Berapa? 20. Nah sekarang kalau tadi malah segitiga ini jadi berapa ini? Ini ya? Nah berarti 5 tambah dari 5 ya. Nah, sisi kali sisi ini berapa? Dan sisi ini berapa? Sisi ini tadi berapa? Nah, ya. Apa kesimpulannya? Kuadrat luas ini sama sini kuadrat sisi ini sama dengan kuadrat luas sisi yang lain. Ya, apa jadi? Apa kesimpulannya? Jadi, ya kuadrat sisi miring. Ya, ini sisi miringnya kan? Kuadratnya ya sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Langsung kedua bentuk apa itu berbentuk pertanyaan kedua berbentuk belah ke ya luas tiga tadi berapa tadi berapa ini? Ini berapa tadi? 5 Ya, waktu kita saatnya presentasi ya. Saya ini karena kelompok mana yang mau presentasi ya, kelompok 1, 2, 3, 4 mana yang mau presentasi silakan. Yang pertama boleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4. Kelompok 1 bisa presentasi. Kelompok 3 kamu mau kelompok pertama presentasi pertama atau yang kedua? Ya. Sampai kesimpulan. Nah, ya. Gimana?
Kelompok 1, 2, 3, 4. Siapa yang bisa presentasi? Jangan malu-malu semangatnya. Jangan malu. Ya, tidak masalah, tidak salah atau benar karena namanya kita bekerjasama. Kelompok 2, kelompok 3. Ya, saya ingin kelompok 1, kelompok 3 mempresentasikan percobaan pertama. Silakan. Ini Haikal lagi siapa? Reski. Haikal di ujarnya ada. Biasa, ya, silakan, teruskan ya. Tuliskan ini saja, ini ya. Nggak usah lagi di gambar lagi. Ya. Nah, yang pertama tadi, yang pertama. Ya. Jadi sini ini kayak tulisan pasang ini. Ya, lewat sini. Yang pertama sama dengan. Ya. Apa kelompok 1? Ya, kelompok 1 silakan kelompok 1. Silakan. Ya. Nanti kalau yang nomor 2 dan 3 nanti boleh kalian presentasi ya. Silakan. Dan ditulis hasilnya. Boleh dijelaskan, boleh dengan cukup dituliskan hasilnya. Dan nanti temannya bertanya boleh. Nah, jadi kelompok 1 yang diwakili oleh Muhammad Reza Kanafi yang menjelaskan surat persegi itu sama dengan dan luas segitiga. Ketika tadi apa rumusnya? Alas kali tinggi bagi lu atau setengah dari dikali alas dikali tinggi. Kali tinggi. Nah, ya, 24 satu. Tapi sosialisasi. Tadi kita setelah kalian susun tadi ya susun ya jadi disusun di sini maka di sini adalah untuk persegi. Oke Pak, tujuan rencana pertemuan kita hari ini yaitu untuk membahas tentang hasil supervisi di kelas ya Pak ya. Kemarin tujuan pembelajaran yang dilakukan di kelas itu adalah siswa dapat menemukan rumus Pitagoras Pak ya. Nah, bagaimana refleksi Bapak tentang pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas? Menurut saya refleksinya belum maksimal ya pertama karena ada beberapa siswa yang memiliki antusias belajar khususnya dalam menggunakan alat peraga. Mungkin pertama alat peraganya yang saya buat itu karena sederhana jadi mungkin kurang menarik dan dalam memberikan instruksi juga mungkin saya kurang jelas karena tekanan suara saya kurang tinggi sehingga penggunaan alat peraganya masih belum maksimal ya. Masih banyak siswa yang masih belum sempurna menggunakan alat peraga itu dalam mengisi LKPD. Kemudian mereka kurang termotivasi. Nah tadi saya perhatikan mereka belum maksimal menggunakannya, kemudian belum bergairah. Karena saya menyampaikan juga, ada mungkin sebatas mengungkapkan tujuan pembelajaran saja, mungkin yang lainnya belum. Oh iya ya, kemarin yang
area mau yang dikembangkan kemarin adalah penggunaan alat peraga Pak ya, yang Bapak sebutkan di awal kita sebelum observasi di kelas. Kemudian yang kedua kemarin itu adalah memotivasi, bagaimana kemampuan Bapak untuk memotivasi di kelas Pak ya. Nah, dari pembicaraan yang hasil refleksi Bapak merasa siswa tadi pada saat mengikuti pembelajaran Bapak itu kurang antusias, kurang semangat Pak ya. Penyebabnya karena Bapak menyadari bahwa instruksi yang Bapak lakukan itu kurang jelas, kemudian alat peraganya sederhana ya Pak ya? Sederhana sehingga mereka tidak termotivasi. Kemudian satu lagi, Bapak hanya menyampaikan tujuan pembelajaran sehingga mereka kurang bersemangat gitu Pak ya. Nah, kalau saya skalakan 1 sampai 10 Pak, posisi Bapak sekarang dalam untuk mencapai tujuan pembelajaran atau area pengembangan yang ingin Bapak capai itu posisinya di mana kira-kira? Bapak? Antara 5 dan 6, karena masih jauh, ya, masih jauh dari standar, jauh dari memuaskan. Nah, untuk 5 sampai 6 Pak ya, berarti untuk mencapai angka 10 masih jauh kata Bapak tadi ya. Nah, dari permasalahan yang Bapak ungkapkan selama pembelajaran di kelas itu, kekuatan apa yang Bapak miliki supaya untuk dapat mencapai tujuan tadi? Mencapai area pengembangan yang ingin dicapai. Saya akan secepatnya refleksi kelemahan-kelemahan dari pembuatan LPV itu, kemudian pelaksanaannya, dan mungkin saya harus menemukan metode atau cara atau yang lebih baik lagi sehingga dapat memperbaiki pembelajaran di kelas itu. Oh gitu ya. Nah kalau saya yang tadi kan alat peraga Pak yang kurang yang terlalu sederhana kata Bapak tadi ya, alat peraganya kalau saya bisa simpulkan karena jadi mereka kurang bersemangat. Untuk mengatasi yang alat peraga itu kekuatan yang Bapak miliki gitu Pak, kira-kira atau ada yang bisa dimanfaatkan atau gimana? Saya mungkin akan, kemarin saya pernah coba, saya lihat di labor itu ada ternyata kit matematika yang itu menunjukkan teorema Pythagoras itu ya. Oh iya Pak ya, ada kit matematika. Sudah saya lihat mungkin dia itu lebih menarik, tapi akan saya coba juga mungkin mengkombinasikan dengan pembuatan yang lebih menarik lagi, mungkin berwarna-warni. Oh iya. Jadi sebab mungkin nanti saya akan lihat juga yang menggunakan kit matematika yang ada di labor untuk pada perbaikan pembelajaran. Kemudian untuk ini Pak, untuk memotivasi siswa, karena kata Bapak mereka kurang bersemangat, betul. Dari instruksi Bapak kurang jelas. Nah, kira-kira Pak, kekuatan apa yang Bapak miliki untuk supaya mereka termotivasi? Mungkin dari segi FPP kan mungkin dalam pembelajaran awal mungkin saya akan menyerahkan juga manfaatnya. Oh iya, manfaat Pak ya. Dari kita menguasai khususnya teorema Pythagoras setelah mereka menemukan kembali teorema Pythagoras atau dari Pythagoras itu. Kemudian saya juga mungkin akan mencoba menggunakan beberapa file presentasi mungkin melalui PowerPoint, melalui Fokus tentunya Bu ya. Iya. Kemudian atau juga nanti menggunakan GeoGebra, ini masih saya pelajari mana yang lebih kira-kira dapat memotivasi mereka, apakah melalui PowerPoint ataupun melalui GeoGebra klasik. Oh gitu Pak ya. Berarti di sini saya simpulkan ada kekuatan di diri Bapak dengan solusi yang sudah Bapak temukan sendiri ya. Yang pertama Bapak mau menggunakan kit matematika dan mengkombinasikan dengan alat peraga yang sudah Bapak buat dan akan dibuat lebih menarik kembali dengan warna-warninya ya. Bentuknya diperbesar gitu ya. Itu ya. Kemudian yang kedua
adalah menggunakan file presentasi. Berarti Bapak mencoba untuk mengembangkan diri Bapak, kemampuan IT Pak ya? Iya betul itu. Dari PowerPoint atau bisa juga dengan GeoGebra Pak ya, yang masih kata Bapak tadi dalam tahap mempelajari ya. GeoGebra klasik. Ya, GeoGebra klasik ya. Terus dari segi tujuan pembelajaran tadi, Bapak akan merevisi RPP sehingga membuatnya menjadi melampirkan motivasinya berupa memberian manfaat secara kontekstual Pak ya. Jadi mereka tahu apa yang mereka sedang pelajari sekarang bermanfaatnya untuk apa. Jadi mereka lebih bersemangat gitu Pak ya. Walaupun mungkin manfaatnya belum saat ini, mungkin kedepannya bisa Ya, jadi jelas mungkin ya. Ya bukannya, manfaatnya bukan hari ini langsung bisa dipakai, belum. Mungkin nanti umur dia berapa karena ya. di matematika kita ini kan jarang misalnya kalau seperti seni olahraga langsung masih bisa dipakai. Oke, kalau kita kan mungkin berapa waktu itu. Jadi Pak, dari beberapa yang solusi yang Bapak sebutkan ini, rencana yang Bapak ingin capai ini prioritasnya Pak. Prioritasnya apa dulu yang Bapak mau kerjakan? Apakah semuanya langsung atau mau cek kit matematikanya dulu, apa yang mana dulu Pak? Biar jelas runtunannya Pak. Yang pertama saya mau lihat dulu ya, pertama perbaikan RPP ya. Tapi dalam perbaikan RPP itu saya akan melihat dulu, mengecek dulu kitnya itu apakah kira-kira lebih baik mendukung ataukah misalkan saya harus perbaiki lagi bentuknya ini ya. Memodifikasi ya. Kemudian nanti saya juga mungkin akan bertanya langsung kayak minta pendapat Ibu kan sudah pernah sejawat apakah bagaimana yang lebih menarik. Iya. Apakah sharing kita Pak ya. Atau yang kit yang ada di kit labor itu ataukah nanti yang saya coba perbaiki itu apa alat saya itu. Nah, yang mengenai file presentasi berarti setelah itu baru mempersiapkan bahan ajar melalui file presentasi itu maksudnya Pak ya? File presentasi. File presentasi yang melalui GeoGebra dengan PPT itu Pak ya? Terus Pak, jangka waktunya kapan Bapak mau melaksanakan rencana aksi ini Pak? Itu secepatnya Bu ya, karena mungkin nanti diri pada pertemuan berikutnya mungkin sudah bisa, tapi untuk pertemuan berikut ini makanya saya akan mulai melakukan langkah-langkah yang direncanakan tadi. Ya, memperbaiki RPP dengan merasakan mengecek kit matematika, kemudian sambil bertanya dengan Ibu, dengan teman sejawat kan mana yang bagus atau masih banyak kelemahan-kelemahan yang harus kita perbaiki. Ini Pak, maksud saya tuh dari rencana mau merevisi RPP ini atau mau jangka waktunya itu minggu depan atau karena Bapak maunya pertemuannya nanti bakal sudah fix gitu Pak ya. Nah, rencana ini mau hari ini langsung dieksekusi atau besok atau kapan Pak? Yang jelasnya itu kira-kira. Untuk eksekusinya secepatnya itu hari ini juga mungkin. Saya akan langsung melihat kit yang ada. Tapi untuk yang pembuatan itu nanti di rumah kan. Sama dengan istri atau dengan teman. Jadi pengerjaannya mulai hari ini Pak ya? Iya. Oke. Kemudian Pak, ukuran keberhasilannya nanti pada saat sudah Bapak lakukan, melihatnya dari segi mana Pak ukuran keberhasilannya nanti? Keberhasilan itu nanti saya akan melihat pertama motivasi mereka belajar tuh. Kalau kelihatan begitu kita melakukan LKPD itu sudah kelihatan ada perubahan sikap Pak ya. antusias, kemudian bagaimana cara kerja mereka itu meningkat dari yang pertama. Dari yang kita observasi awal tadi ada perubahan Pak ya ke arah positif. Oke Pak, jadi untuk menjaga komitmen
pelaksanaan rencana aksi Bapak yang pertama tadi mau merevisi RPP, kemudian mau mengecek kit matematika nanti sesuai atau tidak alat peraganya yang akan digunakan, kemudian akan dimodifikasi juga dengan alat peraga buatan sendiri, kemudian kolaborasi kita, kemudian menyiapkan flyer presentasi itu. Nah, kira-kira siapa yang akan atau apa yang dapat membantu Bapak untuk nih harus hari ini, pandai-pandai hari ini harus kerjakan ini gitu, yang ingatkan kembali gitu, supaya tidak terlupakan atau lalai. Kira-kira siapa Pak? Yang pertama saya akan simpan dulu ya pengingat di handphone saya. Oh, reminder Pak ya, dibantu Pengingat ya. pengingat di HP. Jadi nanti kalau saya di rumah nanti saya minta bantu dengan itu mengingatkan isi saya. Oh, Kalau saya di Pak sekolah, ya. jadi kalau di sekolah nanti bisa dengan ibu. Ya. Oh, jadi saya yang warning-warning Pak, gitu ya. Gitu ya. Oke deh. Saya siap Pak. Oh ya jangan dulu karena itu saya selaku masuk profesi kan saling bantu dulu. Oh iya iya. Oke Pak. Jadi kembali lagi Pak, nanti ada strategi pengembangan Bapak yang akan Bapak lakukan untuk ke depan kaitannya dengan yang ini tadi. Jadi bisa saya simpulkan bahwa Bapak akan melalui pengembangan diri, berarti untuk meningkatkan yang GeoGebra tadi kata Bapak masih dalam tahap pembelajaran. Mau meningkatkan kemampuan menggunakan GeoGebra berarti Pak ya, nanti meningkatkan kemampuan GeoGebra, kemudian menggunakan kit tadi Pak ya, dan memodifikasi alat peraga. Itu saja Pak ya. Ketiga untuk merevisi RPP tadi Pak ya. Revisi memperbaiki kan. Oh ya, oke. Artinya sudah kita temukan solusinya Pak ya dari Bapak sendiri. Mudah-mudahan akan terlaksana hari ini bagian eksekusinya langsung ke lab nanti Pak ya. Oke, kita cukupkan sampai ini karena saya ada jadwal ngajar juga. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya, sama untuk saya dengan untuk Bapak juga. Ya. Terima kasih Pak.